Guys, kalian pernah heran nggak kenapa barang di Shopee bisa semurah itu? Diskon nggak masuk akal, ongkir kadang lebih mahal daripada barangnya, dan promosi yang kayaknya nggak ada habis-habisnya. Nah, di video ini kita bongkar tuntas rahasia sistem Shopee, mulai dari strategi bisnis, pola produksi, sampai trik pemasaran yang bikin harga bisa super rendah. Siapkan pikiran kalian, karena fakta-fakta ini bakal bikin kalian mikir dua kali sebelum check out lagi. Welcome to my YouTube channel, guys. Oi, bestie, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pernah nggak sih kalian scroll Shopee terus mikir, kok ada barang yang harganya 1000-an perak, mana gratis ongkir pula lagi? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia kenapa barang di Shopee bisa semurah itu. Dan serius guys, makin kalian tonton, makin kalian sadar, oh ternyata selama ini kita memang diam-diam dibentuk biar doyan check out. Kita mulai aja ya. Pertama, kita ngomongin soal skala produksi. Kalian tahu kan, banyak barang di Shopee itu berasal dari pabrik besar di Cina. Produksi mereka itu nggak main-main ya guys, ribuan sampai jutaan unit dalam sekali produksi. Semakin besar skala produksinya, biaya per unitnya makin turun guys. Makanya barang-barang kecil, aksesoris, atau alat-alat random bisa dijual super murah. Dan lucunya ya guys, kadang harga jualnya lebih murah daripada harga parkir motor kita. Tapi itu baru permukaannya. Yang lebih menarik adalah trik pricing yang disebut penetration pricing. Intinya, seller baru sengaja banting harga serendah mungkin biar cepat naik peringkat. Karena di Shopee kuncinya cuma satu guys, kejar rating dan kejar transaksi. Begitu mereka dapat momentum, baru deh harga pelan-pelan naik. Jadi kalau kalian nemu barang super murah, kemungkinan itu strategi awal, bukan harga asli selamanya ya. Nah, ini part yang makin serunya guys. Shopee ini punya yang namanya subsidi ongkir. Kalian sering nggak lihat tulisan gratis ongkir ShopeePay atau gratis ongkir ekstra? Nah, itu bukan seller yang bayar ya, bukan juga magic. Itu subsidi dari Shopee buat dorong traffic. Kenapa sih mereka mau rugi? Karena Shopee ini mainnya di volume. Mereka rela bakar duit karena yang dikejar adalah makin banyak orang yang terbiasa belanja di Shopee. Dan ini bukan teori ya, hampir semua marketplace besar ngelakuin hal yang sama. Selama demand naik, data meningkat, dan user balik lagi, ya mereka senyum. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia yang jarang dibahas ya, yaitu sistem gudang dan distribusi. Banyak barang murah itu dikirim langsung dari gudang bersama ya, atau dari seller yang ngedropship dari warehouse besar. Nah, artinya mereka nggak perlu nyimpan barang sendiri. Bayangin aja, nggak ada biaya sewa ruko, nggak ada biaya pegawai banyak, nggak ada pajak retail toko fisik. Jadinya ya biaya turun drastis dong, harga otomatis bisa dipangkas. Tapi masih ada lagi guys, banyak barang yang kalian lihat di Shopee itu sebenarnya produk OEM. Kayak gitu nggak sih bacanya? Alias barang dari pabrik tanpa merek yang kemudian dikasih label sesuai pesanan seller. Dan ini legal ya guys, bisnisnya pun gede banget. Dengan OEM, seller bisa jual barang berkualitas mirip brand besar, tapi harga jauh lebih rendah karena nggak ada biaya marketing, iklan, endorse, atau packaging mewah. Bener-bener murni barang dari pabrik. Terus kalian pernah mikir nggak, kok ada ya barang cuma 3.000-an tapi variannya banyak banget? Nah, ini strategi lain ya. Seller sengaja masukin satu varian yang paling murah buat narik mata kalian. Ini tuh disebut entry price bait. Begitu orang klik, biasanya varian yang benerin kita butuhin itu lebih mahal ya. Tapi karena kita sudah terlanjur masuk, otak kita tuh cenderung lanjutin belanja. Ini namanya trik psikologi behavior economics, dan Shopee itu memanfaatkan algoritma untuk mendukung strategi ini. Nah, sekarang kita akan bahas yang paling mind blowingnya ya guys, tren manufaktur ultra cepat. Banyak barang murah itu diproduksi berdasarkan data real time yang diambil dari pencarian Shopee. Misalnya, banyak orang yang cari gelas estetik murah. Seller besar bisa langsung pesan ke pabrik untuk produksi cepat dalam jumlah masif karena datanya valid. Mereka nggak takut barang mereka nggak laku. Ini bikin biaya turun dan harga bisa langsung jadi super kompetitif. Dan jangan lupa ya guys, Shopee punya program-program seller yang nggak kita lihat sebagai pembeli. Misalnya cashback internal, potongan fee, sampai iklan algoritmik. Semua ini dibuat
dibuat supaya seller tetap untung meski jual murah di depan. Mereka mungkin rugi sedikit di harga barang ya, tapi untung di volume guys, atau dari barang lain di toko itu. Nah, yang lebih gila lagi, Shopee pakai konsep gamifikasi. Koin, cashback, misi harian, semua itu bukan buat lucu-lucuan ya. Itu strategi buat bikin orang merasa sayang aja sih kalau nggak dipakai. Ini bikin kalian check out barang murah yang sebenarnya kalian nggak butuhin itu. Ah, koin gue masih banyak nih, barang murah masih laku, seller makin naik ranking, harga makin kompetitif. Dan yang terakhir, kita ngomong realita pahit tapi jujur aja ya, ada banyak barang yang murah karena kualitasnya memang bukan untuk dipakai jangka panjang, bukan jelek ya, tapi dibuat dengan target penggunaan tertentu. Bahan tipis, komponen sederhana, finishing minimalis, pokoknya sesuai harga, sesuai fungsi deh. Makanya kalian bisa beli barang-barang lucu dan unik tanpa mikir panjang. Nah, jadi murahnya barang di Shopee itu bukan sekedar wow, Shopee baik amat, tapi gabungan antara strategi global, skala pabrik masif, dan subsidi marketplace, trik psikologi pembeli, sampai sistem data real time yang ngelakuin produksi kilat. Dan kalau kalian sadar semua ini, kalian bakal ngerti dunia belanja online itu lebih rumit dari yang terlihat di layar kalian. So, sekian video dari aku. Please subscribe video aku, like kalau kalian suka, dan share ke teman-teman yang lainnya agar aku lebih semangat lagi memberikan informasi ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.